Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video ini kami akan membagikan hasil mini riset kami di sektor perikanan budidaya dengan studi kasus di tambak udang fanami milik Mitra Agro Lestari yang berlokasi di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Usaha budidaya udang fanami yang kita teliti berlokasi di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dikelola oleh Mitra Agro Lestari. Tambak ini mewakili skala usaha menengah dengan luas total lahan sekitar 1.800 meter persegi. Terdiri atas 3 kolam dan 1 kolam milik bersama. Budidaya dengan sistem intensif di mana kepadatan tebar benur mencapai 150 hingga 200 ekor per meter persegi. Nah, jumlah ini termasuk tinggi sehingga memerlukan dukungan manajemen teknis yang ketat dan teknologi yang memadai. Tambak memanfaatkan kombinasi air laut, air payau dan air tawar yang diolah terlebih dahulu untuk menjaga kualitas air dan oksigen. Digunakan 4 unit kincir air di setiap kolamnya. Jenis udang yang dibudidayakan adalah udang fanami atau yang dikenal udang yang cepat tumbuh, tahan terhadap penyakit, dan memiliki nilai jual yang stabil di pemasaran ekspor dan domestik. Sistem produksi tambak ini menggunakan metode blind feeding, yaitu pemberian pakan secara terjadwal dan bertahap berdasarkan usia udang. Frekuensi pakan dimulai dari 3 kali sehari, kemudian meningkat menjadi 6 kali sehari saat udang memasuki fase akhir pertumbuhan. Untuk memastikan efisiensi pakan, dilakukan pengontrolan menggunakan anko. Pakan hanya ditambah jika sisa pakan dalam anko sudah habis dalam waktu tertentu. Hal ini dapat menurunkan rasio konversi pakan atau FCR dan menghemat biaya produksi hingga 15-20%. Selain pakan utama, tambak juga menggunakan beragam suplemen seperti vitamin C dan B kompleks untuk meningkatkan kekebalan tubuh udang. Selanjutnya ada kapur dolomit dan zeolit, yaitu untuk menjaga kestabilan pH air, dan probiotik organik seperti progol dan EE4 yang dicampur dengan tetes tebu, dedak, dan ragi tempe untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam air. Tambak juga menerapkan manajemen kualitas air yang ketat, mulai dari pengapuran kolam sebelum budidaya hingga aplikasi harian mineral selama masa pemeliharaan. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menekan kadar amonia dan menstabilkan suhu ataupun pH serta mendukung proses molting pada udang. Untuk limbah organik dalam kolam itu dikendalikan dengan cara sipon harian yang semakin intensif seiring bertambahnya umur udang. Pada akhir siklus dilakukan sirkulasi air lebih sering dan limbah dialirkan ke kolam endapan sebelum masuk ke sistem pembuangan akhir. Hasil panen dari tambak dipasarkan melalui 2 jalur, yaitu yang pertama langsung ke cold storage dan restoran, dan yang kedua yaitu melalui pengepul dan koperasi pembudidaya. Kemudian limbah dari kolam tidak langsung dibuang ke lingkungan, tetapi diolah terlebih dahulu melalui penyiponan dan kolam penampungan sebelum akhirnya dialirkan ke kawasan hutan mangrove yang tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitar tambak. Analisis biaya usaha tani udang fanami di Desa Bandiaju. Di sini terdapat uraian biaya. Yang pertama itu ada biaya variabel, di mana biaya variabel ini seperti benih, pupuk, probiotik dan juga pakan dengan total 29.545.000. Nah, yang kedua ada biaya tetap, di mana biaya tetap itu seperti penyusutan alat, yaitu sanyo, kincir air, paralon, bor, tenaga kerja, kolam dan juga listrik, yaitu dengan total 42.810.000.
Nah, di sini terdapat total biaya yaitu seperti biaya tetap dan juga biaya variabelnya, keseluruhannya itu adalah 72.355.000. Nah, yang ketiga ada biaya eksplisit. Di mana biaya eksplisit itu seperti benih, pupuk, probiotik, pakan, tenaga kerja yaitu pemberi pakan yaitu sebesar 32.599.000. Nah, yang terakhir ada biaya implisit, di mana biaya implisit itu seperti penyusutan alat, sanyo, kincir air, paralon, bor, listrik, dan juga kolam, yaitu sebesar 173.251.000. Nah, total dari biaya implisit dan juga biaya eksplisit yaitu 205.850.000. Nah, di sini ada kelayakan usahanya, di mana RC rasio itu penerimaan total per biaya total, di mana tadi harganya 65.000 per kilonya. Di sini penerimaan totalnya yaitu 74.750, biaya totalnya yaitu 72.355.500, yaitu sebesar 1,033. Yang kedua ada break even point yaitu BEP-nya, di mana biaya total per harga jual per kilonya. Di sini biaya totalnya yaitu 72.355.500 per 65.000 yaitu harga jualnya tadi per kilo, yaitu sama dengan 1.113,16 kilo. Dan ketiga itu ada pay period-nya yaitu PP, di mana total investasi per laba per musimnya, di mana harganya tadi yaitu 65.000 per kilo, di mana total investasinya yaitu 72.355.000 per 2.394.500, yaitu sama dengan 32,23 per musim. Jadi, secara keseluruhan, usaha budidaya udang ini memiliki prospek yang baik dan juga layak untuk dijalankan, terutama jika pengolahannya itu usaha dilakukan secara efisien dan juga optimal, perencanaan yang matang, pengendalian biaya serta upaya peningkatan produktivitas yang sangat penting agar usaha ini tidak hanya impas tetapi juga memberikan keuntungan yang signifikan dan pengembalian modal yang lebih cepat. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama harga pakan yang terus naik, yang kedua konsumsi listrik yang tinggi, dan yang ketiga yaitu sistem pakan masih manual. Untuk itu, kami memiliki beberapa rekomendasi, yaitu penggunaan automatic feeder dan sensor kualitas air berbasis IoT, penerapan sistem bioflok, pengolahan limbah padat menjadi pupuk organik, dan diversifikasi produk seperti udang beku ataupun produk siap olah untuk menambah nilai jual. Dari hasil mini riset ini, kami menyimpulkan bahwa tambak udang Mitra Agrolestari memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Manajemen teknis yang baik, menggunakan suplemen dan probiotik, serta dukungan sistem aerasi menjadi kunci keberhasilan budidaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Irfan selaku pengelola tambak dan semua pihak yang telah membantu proses riset kami. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi lebih banyak inovasi di sektor agribisnis perikanan.